di Labuan Batu. Untuk si Aisyah. Dari utusan MUI untuk Labuan Batu, KPRK Labuan Batu sama dengan Bu Aisyah pisah, karena Aisyah ini adalah teman sejawat sekolahnya satu kampung. Yang akan saya pertanyakan Ibu Ketua dari Provinsi, dan sekalian ini sekaligus masukan kepada kita seluruh ibu-ibu yang sudah hadir di organisasi ini, masalah remaja yang sekarang ini saya rasa sudah zamannya, zaman remaja ini harus memang pembenahannya betul-betul, baik dari kita sebagai orang tua, apalagi sebagai pendidik, khususnya saya sebagai pendidik, yaitu guru. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah ini, terutama tentang kemajuan teknologi. Di teknologi ini sisi baiknya ada, dan sisi buruknya lebih saya rasa. Bukan maksudnya nggak ada, lebih dari sisi baiknya. Mulai dari tahap anak itu mulai saat prasekolah, yang umur 0, 3, 4, 5 sudah mengetahui yang namanya teknologi. Apalagi yang namanya yang sudah sekolah sampai jenjang perkuliahan, dan sampai juga kepada kita ibu-ibu kena asik dengan teknologi. Yang di saya memang baru juga, sama dengan ibu tadi yang baru juga, baru masuk, baru berkecimpung di organisasi ini. Inilah keluhan-keluhan khususnya untuk Labuan Batu. Saya rasa tak hanya Labuan Batu, seluruh dunia, khususnya umat Islam. Umat Islam ini sekarang ini sudah seperti yang pertama tadi, masalah ekonomi. Itu sudah memang kita rasakan. Yang kedua, masalah teknologi tadi. Ya, nanti saya kasih saran dan saya kasih juga pertanyaan. Bagaimana solusi kita? Iya. Bagaimana anak-anak kita yang masih prasekolah dan yang sudah menjenjang sekolah sampai perguruan tinggi, teknologi ini memang mereka lakukan memang khusus betul-betul untuk mendukung ilmu mereka, bukan ke yang lain-lain. Ini kita bicarakan bagaimana nanti solusinya. Dan saran saya juga bagaimana nanti kita bisa membimbing remaja-remaja kita ini, terutama tentang pendangkalan akidah. Masalah yang namanya sholat. Maklum Bu, saya bilang nanti jadi sekolah agama, salah kita. Tapi masalah sholat, tapi dia sekolah agama, tapi sholat belum bisa kita kontrolkan, bagaimana dapatkah dilakukannya atau tidak. Ini memang khusus kepada, ya hanya itu aja. Bagaimana solusinya? Saya kira hanya demikian, mohon maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pendapat Ibu ya. Nanti Ibu sampaikan pendapatnya melalui rakor, nanti ada rakor Bu. Rakor, Ibu bisa sampaikan pendapat ke sini. Di rakor itu disampaikan. Jadi rakor itu kita terima ide, terima program, usul-usulan program. Jadi terus ya Bu, di kira-kira pikiran Bu kayak mana lah cara program apa lah ini kita buat ini ya. Tolong Bu yang lain. Ayo Bu. Ya. Ayo ya silakan Bu. Ayo dua-dua aja maju Bu. Di sini satu sebentar. Karena kita udah nunggu ngejar waktu ya kan Bu. Tapi ya saya memang sengaja ini untuk forum ini karena udah jauh-jauh kami ke sini. Kalau nggak mendengar suara ibu-ibu kayak mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Mirida dari Kecamatan Pangkatan. Sebenarnya masalah itu hampir sama ya Bu. Ada tadi KDRT, remaja. Di sini saya ingin masalah ekonomi. Karena saya ibu rumah tangga. Kayak mana caranya menambah pemasukan untuk mensejahterakan juga keluarga kan. Seperti Ibu tadi katakan, ini air minum. Bagaimana solusinya? Mungkin di kita ini KPRK ini diberikan dana sebagainya. Jadi kalau saya supaya ada kegiatan di rumah kan Bu, penambahan ya sebagai Ibu DPR.
Iya, iya. Saya rasanya itu ya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Merida. Ya satu lagi. Oh satu tuh ya kan banyak yang tertarik. Gak apa-apa. Nanti jawaban bisa melalui ini. Yang penting kita menunjukkan gairah ibu-ibu untuk aktif di KPRK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nur Ainun. Saya adalah utusan daripada Kecamatan Bila Hilir sebagai ketua di KPRK. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak menyampaikan beberapa informasi. Sekarang gini Bu, di daerah saya, di belakang rumah kami, ada sarang sabu dan narkoba. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi Bu, saya itu memang sering tegur. Saya sering tegur mereka. Tapi yang lucunya mereka itu waktu sholat tetap berangkat sholat. Oh Wak, kata orang tuh ya, saya bilang kamu mau sholat Wak. Tapi menjelang habis subuh, habis zuhur ke asar, mereka sudahlah Bu, ada yang miring ke kanan, miring ke belakang, miring ke kiri. Jadi saya beranikan, karena saya juga mengingat, kita saling mengingatkan. Saya beranikan datang ke belakang. Jaraknya 2 rumah dari rumah saya. Apanya ulah kamu di sini? Kamu pikir sholat kamu itu diterima? Eloklah anak uak saja urus, jangan kami diurus, kata orang tuh. Tapi Bu, sesudah saya ingatkan, setiap malam gas saya hilang. Pintu dapur saya dicongkel. Jadi saya mohon sama Ibu yang dari Provinsi Sumatera Utara, solusi apalah yang kira-kira ataupun apalah yang saya usahakan untuk anak-anak remaja kita sekarang ini. Hanya ini Bu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Ketua. Ini bahan penelitian saya ini. Iya, karena disorot harus main. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang pasti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tempat dan waktu sehingga kita bisa bertatap muka dengan Ibu dari Medan. Terima kasih Ibu, kami bisa jumpa langsung. Kemudian berserta Bapak Ketuamu yang baru, insya Allah bentar lagi dilantik. Semoga MUI bertambah jaya Labuhan Batu ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat saja, nanti kau nak tegur pula ya kan. Singkat aja Bu. Sebagai nama saya Faridah Hanum Dalimunte, ke SPDI, Ketua MUI Muslimat Al-Wasliyah Labuhan Batu, insyaallah. Yang pengen nimbrung alias gimana ya supaya mak-mak Labuhan Batu sebagai guru pertama dan utama dalam rumah tangga itu betul-betul membina dirinya dan anak-anaknya terutama di rumah dan terpancarlah keluar, kan begitu ya Bu? Yaitu tentang baca Al-Quran. Apapun ceritanya, intinya hidup ini harus mau dan mampu belajar Al-Quran dengan fasohatul huruf yang benar. Nah, pertanyaan kami, apa memang di sini ada programnya di bidang itu atau bagaimana, atau apa metode dan caranya? Mohon pandangan dari Ibu nanti. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukupkan ini mewakili. Udah. Api ada nggak yang masih remaja, yang belum menikah? BKMT ada, BKMT. Yang belum menikah, BKMT boleh. Masih ada? Enggak, ya BKMT. Kalau ini belum menikah, ayo Dek. Udah. Maksudnya kalau belum ada. Oh mau siapa? Mau belum menikah deh? Oh udah, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada yang belum nikah, kita minta tolong bicara juga gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau saya belum dikatakan belum menikah, berarti masih awet muda ya kan, Bu? Ya, ya, saya dari Kecamatan Rantau Utara. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu KPRK Provinsi. Ada beberapa poin. Yang pertama tentang ekonomi rakyat. Ini sangat menarik, ekonomi rakyat. Apapun ceritanya, jika kita ingin mengembangkan agama Allah, maka yang pertama adalah ekonomi. Nah, tadi saya juga sudah melihat secara sederhana saja gitu kan. Pada waktu tahun berapa ya, kalau tidak salah, kita selalu bersama-sama memboikot namanya minuman aqua gitu kan. Kita dari KPRK MUI, saya saran sebenarnya mungkin untuk ibu-ibu supaya ekonomi Islam itu juga semakin meningkat dan ekonomi para orang-orang kafir semakin menurun, ya kita bersama-sama setiap ada event kita harapkan memakai minuman-minuman yang buatan orang-orang umat Islam itu secara sederhana untuk membangkitkan ekonomi. Itu mungkin ada beberapa ekonomi juga Islam yang bangkit, itu yang kita sering dengar HPAI namanya, itu juga ekonomi Islam, sama-sama kita bangkitkan. Ibu-ibu, karena di sini semua saya lihat para ketua-ketua, ada ketua rumah tangga, ada ketua, ya. Selanjutnya tentang remaja. Saya memang ini tertarik, remaja ketika kita ingatkan maka imbasnya kepada keluarga kita gitu kan. Jadi saya saran yang perlu kita kuatkan yang pertama adalah tentang bimbingan pranikah ini. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kita lihat para remaja-remaja, khususnya saya ya, yang masih baru menikah, baru 5 tahun mungkin, perlu memang pendalaman materi, bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana kita pertama ketika kita ingin mempunyai anak, cara-caranya seperti apa, supaya terlahir anak-anak yang solih dan solihah. Itu mungkin ibu-ibu, jadi yang pertama paling kita kuatkan itu adalah bimbingan pranikah untuk kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang gitu kan ibu-ibu. Mungkin ya saya pernah mengikuti juga bimbingan pranikah, tapi lupa saya organisasi apa yang membuat, dan itu memang sangat menarik untuk kita para wanita dan lelaki ketika menuju jenjang pernikahan. Mungkin itu saja. Iya ibu-ibu. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, kita cukupkan atau bagaimana? Ya. Udah mau inilah ya. Jadi dijawab tidak mesti satu persatu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menjawabnya enggak satu persatu ya Bu, tapi mungkin satu apa. Jadi mungkin satu yang banyak menanyakan tentang pranikah. Pranikah itu kan sebelum nikah. Jadi bagaimana caranya memilih pasangan? Berarti itu termasuklah termasuklah itu dalam proses mencari jodoh. Bagaimana caranya mencari jodoh? Kan gitu ya. Ini nanti akan dibimbing. Kemudian kalau sudah mau kawin, apa yang harus dia ketahui, kan gitu ya, apa hak dan kewajiban sebagai suami istri, ini mereka harus tahu, sehingga ketika dia masuk ke jenjang perkawinan itu apa. Jadi kalau tadi ditanyakan, saya sudah 5 tahun Bu, tapi itu namanya bukan pranikah. Pranikah itu kan sebelum nikah ya, maka kalau sudah kawin ya itu mungkin bimbingan bagaimana menjadi orang tua, kan gitu ya, mulai dari apa itu umpamanya bagaimana pendampingan terhadap anak-anak sekolah semulanya daring, kemudian kita ke sekolah yang tatap muka. Ini kan perlu ada perubahan, sehingga perubahan ini perlu pendampingan dari orang tua, itu perlu ya. Jadi kalau tadi Ibu yang kedua Bu Trisnawati tadi nyampaikan bahwa sudah 5 tahun belum punya momongan kira-kira ya, itu mungkin memang sedih. Tapi kan begini Bu, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi mengisi kekosongan kadang-kadang apa, ini perlu juga, tapi perlu di samping itu juga usaha dan doa, kan gitu ya Bu.
Kalaupun toh sudah berusaha doa, mungkin ada hikmah yang kita belum tahu hikmah itu. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dalam surat Luqman kalau nggak keliru ya Bu, di akhir itu kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apa yang akan terjadi besok, kemudian fi ayyi ardin tamut, demi mana kita akan mati, kita pun juga nggak tahu semuanya kan gitu ya. Itu jadi kita harus legowo kalau orang Jawa bilang, artinya menata diri, istiqomah, bahwa tujuan hidup itu saya itu begini. Maka mencari kesibukan itu perlu. Aktiflah di KPRK, mungkin nanti akan ada apa. Asalkan perkumpulan ini tidak menjadi gunjing, akhirnya menjadi digunjing apa segala itu kan kita tersinggung ya, bagi apa. Tapi coba kalau dia seperti itu nasibnya, umpama digunjing dibilang kan agak tersinggung ya. Nah, ini yang penting ya berdoa, berusaha. Mungkin usaha itu bisa lewat dokter kan begitu ya Bu, melalui dokter atau melalui apa. Sekarang kan biasanya dua-dua diperiksa kan gitu ya, kekurangannya di mana, apa hormonnya itu kurang atau gimana. Makanya ketika mencari jodoh itu juga harus berpikir-pikir juga. Anak-anak yang sukanya onani, apa sih akibat onani itu? Oh, nanti akibatnya spermanya encer, sehingga sperma encer itu dia menjadi ejakulasi prematur, perempuan tak pernah puas kan gitu kan Bu. Jadi tadi ya mungkin itu perlu juga Bu pranikah ya, bimbingan pranikah itu. Jadi dan pasca nikah itu mungkin perlu juga di apa. Yang penting Ibu tidak putus asa. Enggak putus asa, selalu berusaha, berdoa. Itu ya Bu. Itu dari apa. Kemudian Bu Hajah Nur Hamidah tadi teknologi ya Bu. Memang teknologi ini ada hal yang positif, juga ada yang negatif. Terserah kepada penggunaan orangnya. Makanya perlu juga kita ini sebentar ya Bu. Ada acara nanti aja ya. Ada acara Mas. Jadi perlu bimbingan orang tua terhadap penggunaan ini. Jadi perlu juga dikasih tahu ya, tadi mungkin belum saya sampaikan bagaimana akibatnya kalau anak itu nonton pornografi ya. 5 bagian otak ini akan mengalami penyusutan yang berakibat nanti anaknya acuh tak asuh, males. Kemudian karena dia sudah menikmati porno tadi, tapi dari kenikmatan yang ada itu akan berakibat otak kita menyusut, jadinya anaknya pemalas, anaknya pembangkang. Itu termasuk jadi efek daripada melihat pornografi tadi itu. Sehingga kita harus betul-betul juga, janganlah anak kecil kita kasih HP Bu. Itu mulai dari kecil ya. Cucu saya ini kecil-kecil sudah lebih lihai dia memainkan jarinya itu, memainkan apanya ya. Kita tapi ini harus dibatasi ya. Sehingga ini contohnya ya Bu. Anak saya atau cucu saya itu nggak boleh nonton TV. Kalau nonton TV di setel memang khusus untuk mainan anak-anak, dan itu bacaannya itu dibacakan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran di setel situ, gambarnya tapi mainan anak-anak. Nah itu mungkin salah satu ya bagaimana supaya otaknya terekam dia menghafal Quran kan gitu ya. Itu mungkin itu memang sangat dirasakan ya Bu, itu memang penggunaan IT ini bisa membuat orang hancur, tapi bisa dengan IT ini ya komunikasi lancar. Macam ini tadi anak saya dari Bandung telepon, nah itu sudah bisa mama lagi ada acara lah, itu salah satu dari sisi positifnya. Memang begini Bu, kalau tadi anaknya penggunaan teknologi ya, tapi disuruh sholat ya, sholatnya sholat, tapi sesudah itu main lagi kan gitu kan Bu. Nah ini kesalahannya di mana? Kita harus tahu ada sebuah penelitian, remaja masjid, dia aktif di masjid, tapi juga aktif pada hal-hal yang negatif. Ini yang salah mana? Kita sudah punya acuan, kalau mungkin dalam penelitian kan Bu, bisa juga ini dicari-cari. Tapi karena kita sudah punya acuan normatif Al-Quran,
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa kalau sholatnya itu betul, mesti dia itu tidak akan melakukan suatu hal. Berarti sholatnya yang belum betul. Kan gitu ya. Sekarang ada juga orang yang sudah paham bacaan sholat ini, kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la, kalau rukuk baca subhana rabbiyal azimi, kalau umpamanya duduk Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani itu, nah hafal mereka, tapi disuruh sholat itu payah. Jadi dia dari sisi kognitifnya itu dia pandai, pengetahuannya dia, ilmunya tinggi, tapi dari sisi kesadaran maka ada aspek kognitif, afektif, kemudian psikomotorik. Nah, ini mungkin bagi ibu-ibu apa ya, saya kebetulan dari hukum tapi mungkin sedikit-sedikit tahu juga lah, kan gitu ya. Jadi ini harus bagaimana kesadaran anak ini dibangun. Bolehlah di awal-awal itu, ini contoh aja ya. Cucu saya kalau sholat ke masjid saya kasih uang 2.000 perak. Tapi kalau sholat di rumah enggak. Ini menggiring apa? Itu di awal. Nanti lama-lama sudah terbiasa, nanti dia akan menjalankan itu. Jadi untuk menggugah itu, tapi kalau sholat berarti karena uang, kan gitu ya. Nah ini di awal aja, tapi lama-lama kemudian itu akan terbiasa. Dan inilah sama dengan Bu, profesor, doktor, kadang-kadang ya korupsi juga. Apa enggak tahu mereka? Tahu mereka. Ar-Rasi wal murtasi finar tahu, tapi memang itu tidak dihayatinya ilmunya itu, sehingga ya dia tetap melakukan hal-hal yang apa. Ibu Melina tadi ya tentang masalah ekonomi, bagaimana cara menambah keuangan keluarga. Nah, ini sebenarnya bukan saya melemahkan ya Bu. Perempuan itu tugasnya sebenarnya bukan mencari nafkah, tapi membantu. Boleh, hukumnya sunnah, tidak wajib, kan gitu kan. Tapi dalam mencari pekerjaan harus seizin suami, kan gitu ya. Tapi jangan melupakan tugas utamanya, bahwa ibu itu tugasnya adalah mendidik anak, menjaga harta suami, kan gitu kan. Almar'atu ra'yatun fi baiti bakliha wa hiya mas'ulatun anhum. Perempuan itu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, karena sebenarnya kewajiban membuat rumah, menyediakan sandang pangan papan itu kan tugas suami ya Bu. Maka dalam hadis itu fi baiti bakliha, dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam rumah tangga itu. Nah ini, jadi bukan berarti mengendorkan apa ya. Ada juga memang perempuan itu lebih produktif, lebih menghasilkan daripada suami. Makanya banyak suami trennya itu mencari istri yang sudah pegawai negeri. Ada kan Bu yang gitu ya. Saya terpikir kalau gitu, oh ini tanggung jawabnya berarti kurang ini. Dia mau mencari enaknya aja, kan gitu ya. Nah itu mungkin satu. Jadi kalau tadi bagaimana cara menambah, saya yakin kalau orang Labuan Batu ini semua kaya-kaya. Jadi ini bagaimana merekrut kesadaran bersama untuk usaha umat Islam ini, ya, tek-tekan atau apa. Nah ini macam-macam, umpamanya ada koperasi lah, bikin koperasi beberapa orang, 10 orang aja kerjasama untuk membuat air minum. Nah, itu diatur manajemennya, ya. Saya teringat kepada sebuah film yang ada di Mesir. Ada 9 insinyur yang berusaha, dia enggak begitu mampu, tapi bagaimana usaha dikumpulkannya harta istrinya, apanya semuanya, ya, dikumpulkannya, itulah sebagai modal. Maka sirkah ini yang ke-10 apa? Yang ke-10 adalah Allah, kan itu diikut. Jadi 10% untuk infak. Nanti makanya akhirnya dia bisa mendirikan sekolah, bisa mendirikan perguruan tinggi, bisa semuanya. Itu karena tadi 9 insinyur yang bersepakat untuk membangun meningkatkan ekonomi. Mungkin dari ibu-ibu ini bisa diambil sebuah pelajaran di situ.
Ini sabu-sabu ya Bu. Memang amar ma'ruf nahi mungkar dakwah ini itu tugas kita semua. Ibu udah betul. Cuma masalahnya Quran mengatakan begini Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Bijaksananya gimana? Jangan langsung tegur, kalian main apa gunanya kau sholat, rupanya kau melakukan ini. Itu perlu satu metode dakwah yang bijaksana, kan gitu ya Bu. Bagaimana merangkul mereka, kita paham dengan kondisi dia, kemudian kita bisa ikut ke situ, tapi kita jangan larut. Kita akan menegakkan keadilan di situ, bahkan menegakkan kebenaran di situ. Itu mungkin panjang ceritanya nanti ya Bu, tapi itulah kira-kira rambu-rambu di dalam berdakwah tadi. Perlu adanya kebijaksanaan di dalam berdakwah tadi, seperti Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan atau nasihat-nasihat yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, kalau perlu kita ajak dia berdiskusi. Nah itu kita lihat tingkatannya intelektual anak itu bagaimana, kan gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan cara-cara yang apa. Kemudian seorang sabu narkoba Bu Faridah Hanum tadi ya, bagaimana cara mendidik. Nah ini ya, baca Al-Quran apa ada dari KPRK. Nah ini sebenarnya ini ada, kebetulan ini ada tugas ya, ada Zoom dia di mobil. Dia mendirikan tahfiz Al-Quran, kan gitu ya Bu. Ya saya termasuklah juga pembina tahfiz Al-Quran, ada yayasan kan itu ya Bu. Nah itu memang perlu dari mulai Iqra, tahsin ya, kemudian baru tahfiznya kita, supaya memang itu bertahap-tahap kan gitu ya, tak bisa langsung kita apa. Nah ini mungkin sudah di mana-mana ya Bu, tahfiz itu diadakan kan gitu ya Bu. Ini mungkin ya bagaimana kita menjadi contoh dalam rumah tangga aja, jangan menyuruh anaknya baca Quran, kita nggak membaca Al-Quran. Makanya perlu keteladanan seorang ibu. Jadi ibu-ibu bimbingan pranikah, kayaknya banyak kali yang bimbingan pranikah tadi ya Bu. Nah ini perlu juga memberikan bimbingan kepada anak-anak muda, bagaimana caranya mencari jodoh. Nah ini kan anak-anak muda mencari jodoh, yang penting pertama apa? Cantiknya, ya kan? Atau gantengnya. Makanya hadis Nabi itu sudah memberikan bimbingan, tungkahul mar'atu li arba'in. Pertama 5 liha, karena hartanya. Hartanya ini bukan karena dia anaknya si A, si Pak Pak Ketua NU tadi, Pak Ketua apa ya, Pak Hamid umpamanya ya. Oh kaya orangnya, terus dia mau dia apa. Lu anaknya kalau nggak bertanggung jawab, itu bukan dihitung sebagai kekayaan. Kekayaan itu dia mampu memberikan nafkah, memberikan mahar sesudah dia adanya perkawinan. Nah itu dari sisi kekayaan. Kekayaan bisa, dia sudah punya pekerjaan ini. Nah itu termasuk dihitung sebagai kekayaan. Li jamaliya, karena gantengnya, karena cantiknya, bisa itu pertama. Sekarang anak-anak yang di apa? Wali nasabiha, cari bobot bebetnya kalau orang Jawa. Anaknya siapa? Jangan-jangan dikiranya apa? Rupanya anak angkat bukan anak kandung. Nah itu perlu juga dicari anak angkat di mana. Ngambilnya dia dari rumah sakit, nggak jelas umpamanya. Ya walaupun kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi mungkin ada efek daripada keturunan ini juga ada kan begitu, walaupun pengaruhnya mungkin tak banyak. Kalau persenannya itu mungkin di saya pun nggak tahu persisnya berapa persen gen ini bisa mempengaruhi terhadap apa. Walidiniha, dan agamanya, pilihlah yang punya agama, fatfar bidatidin, pasti kau akan bahagia. Kan gitu ya. Itu jadi tuntunan-tuntunan ini perlu diberikan kepada anak-anak remaja sehingga nanti tidak salah pilih. Mulai kapan, bagaimana kalau sudah kawin, apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau mau tidur. Nah itu mungkin nanti sudah masuk juga lah nanti ibu-ibu yang sudah kawin kan gitu ya, bagaimana membimbing anak dan sebagainya. Mungkin
Itu ya Bu, ada yang belum terjawab kira-kira Bu. Oh ya, ya, oh ya, tadi lupa. Di KDRT itu memang sudah ada bagian-bagian tertentu. Artinya umpamanya ketika ini terjadilah KDRT, laporlah ke polisi umpamanya. Ya, sudah ada bagian kepolisian yang menangani itu. Nanti akan ada pembuktian, harus visum ke rumah sakit dan sebagainya. Itu perlu adanya pendampingan kan gitu ya Bu. Tapi kan tugas kita ini bagaimana supaya KDRT ini tidak terjadi. Dari pencegahan KDRT, bagaimana KDRT terhadap anak-anak, janganlah anak-anak dibully, oh si pesek, si hitam, itu termasuk juga kekerasan terhadap anak kan gitu ya. Itu yang kecilnya, pada suami juga gitu. Ya, direndahkannya di hadapan orang, tersinggunglah suami. Masa kok penghasilannya sebulan cuma 100, aku kawanku aja sekian. Nah itu namanya kita tidak saling tafahum, memahami, menghargai. Jadi kalau kita sudah kawin ini kan Bu, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, tapi bagaimana kita memahami pasangan kita, saling pengertian, saling menyayangi, saling menghargai. Itu yang sangat penting lah. Itu mungkin nanti ya Bu, mungkin dalam bimbingan pasca nikah lah itu kira-kira kan begitu. Jadi memang tadi Bu, itu sudah ada apa? Tapi tugas kita tadi itu dari sisi bagaimana supaya tak terjadi KDRT. Bisa ke apa Saklim. Makanya perlu juga pemahaman tentang yang dibilang agama itu melegitimasi kekerasan. Dalam ayat Al-Qur'an apa ya itu? An-Nisa 34. Itu dikata wallati nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i watribuhunna fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Dan perempuan-perempuan yang nusus, yang tidak mau, yang membangkang suami, fa'idhuhunna, maka nasihati dulu. Kalau nasihati enggak bisa, ya, dinasihati memang dasarnya bandel kan gitu ya Bu. Maka pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur, syukur alhamdulillah aku enggak melayani. Fatribuhunna, maka pukullah. Suami boleh memukul, tapi ada rambu-rambu. Mukulnya itu sejauh mana yang boleh, yang dibenarkan oleh agama. Ya, macam Nabi siapa Bu? Ya Nabi yang diuji itu ya, Nabi Ayub ya, dipukulnya dengan rumput kering, bukan terus ditabok, ditampar. Itu bukan apa, apalagi memukul yang bagian wajah itu nggak boleh kan gitu kan. Nah ini KDRT yang terjadi di masyarakat. Ini alasan orang-orang Barat mengatakan bahwa memukul ini dianggap kekerasan, dianggap dilegitimasi oleh agama. Maka ya perlu juga bagaimana penafsiran para ulama tentang ini. Maka ini perlu reinterpretasi lagi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh ulama. Karena penafsiran itu ada yang mengatakan boleh dipaksalah, dicencak, boleh memukul asalkan tidak patah tulang. Loh bagaimana kalau lembab-lembab aja kan itu kan. Nah itu mungkin dari sisi apa, ini nampaknya sudah apa ya. Tapi itulah Bu ya, dari sisi KPRK tugasnya hanya bagaimana supaya KDRT ini tak terjadi. Iya, diberikan penyuluhan. Kalaupun toh terjadi, ibu bisa melakukan pendampingan, tapi memang sebenarnya dari LSM biasanya itu sudah ada LSM yang mendampingi. Tapi kalau kita mampu, kita tahu tentang masalah hukum, mungkin bisa juga kita mendampingi kan gitu ya Bu, supaya memberikan bagaimana supaya anak itu kembali atau orang itu kembali mentalnya supaya tidak terjadi trauma. Saya rasa ada yang mau apa Bu, memberikan apa? Silahkan Bu. Ya ini dari sekretaris, tadi belum dikenal ya. Sekretaris bidang. Ya.
izin sebentar saya untuk menyampaikan dan menambah sedikit saja karena sudah ngaji-ngaji itu. Kasihan saya lihat Ibu Ketua dari pagi terus ngomongnya minum Bu, minum. Iya, minum dulu Bu biar agak sedikit enak sedikit gitu lehernya dibasahi. Jadi gini, tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu ini cukup baik ya untuk kemajuan Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga. Perlu kita ketahui bahwa Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga ini adalah tugasnya kepada masyarakat itu tidak teknis langsung. Itu harus kita garis bawahi. Tidak teknis langsung. Kita itu hanya sebagai KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Kalau nanti kenapa dibilangkan? Karena kita di MU ini merupakan tenda besar. Jadi teknis melakukan apa dan siapa itu ada di organisasi-organisasi boleh. Nah, justru karena itu organisasi-organisasi yang ada dikumpulkan di dalam KPRK itu sendiri. Jadi KPRK itu menghalu-halukan. Yuk kita sama-sama berjalan, sama-sama melaksanakan program ini untuk kepentingan masyarakat tergantung kepada situasi dan kondisi yang dibutuhkan daripada masyarakat itu sendiri. Itu sebenarnya Bu ya. Jadi kalaupun ada kegiatan ini siapa? Umpamanya pelaksanaan pranikah. Itu siapa sih yang melaksanakannya? Apakah BP4-nya? Kebetulan saya lihat ini tadi kalau katanya Bapak Ketua Umum kita ini sudah pergi untuk pencatatan nikah, berarti Pak Kakua. Kan gitu ya Pak ya? Bapak sebagai Kakua kecamatan gitu Pak. Jadinya di Kementerian Agama itu ada program untuk pembinaan bagi pasangan yang akan menikah. Dahulunya sudah ada program-program itu ya 6 bulan sebelum pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPRK tingkat 2 Labuhan Batu menerima tamu dari KPRK tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh KPRK Kecamatan dan Ormas-Ormas Islam Perempuan. Takbir! Allahu Akbar. Semoga KPRK Labuhan Batu bisa sukses untuk mencerdaskan perempuan-perempuan Islam Labuhan Batu, khususnya umumnya perempuan-perempuan yang ada di Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.